Bayangkan suatu pagi, bapak atau ibu bangun tidur seperti biasa, tapi saat mencoba berdiri dari tempat tidur, lutut terasa lemas, punggung seperti tertarik, dan kaki gemetar. Untuk berjalan ke kamar mandi pun butuh pegangan atau bantuan orang lain. Hal seperti ini sering dianggap biasa karena faktor usia. Padahal, kondisi ini bukan sekadar tanda-tanda menua, melainkan tanda bahwa otot tubuh mulai hilang sedikit demi sedikit. Banyak orang lansia di Indonesia mengalami hal yang sama. Pelan tapi pasti, tubuh menjadi makin lemah. Hingga akhirnya, untuk melakukan aktivitas sederhana pun terasa berat. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak lansia harus dirawat di rumah sakit karena jatuh, kelelahan, atau komplikasi lain akibat otot yang melemah. Kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia, yaitu hilangnya massa otot karena pertambahan usia. Tapi kabar baiknya, masalah ini bisa dicegah dan bahkan diperbaiki, tanpa harus minum obat mahal atau terapi berat. Caranya? Lewat makanan yang tepat, yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita. Mari kita bahas satu persatu. Bisa jadi, makanan penyelamat otot itu sudah ada di dapur bapak dan ibu hari ini. Bapak dan ibu, seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan. Salah satu perubahan yang paling sering terjadi, namun sering tidak disadari, adalah hilangnya kekuatan dan massa otot. Dalam istilah medis, kondisi ini dikenal dengan nama sarkopenia. Ini bukan penyakit, tetapi proses alami yang biasanya mulai terjadi sejak kita memasuki usia 30-an. Awalnya mungkin terasa biasa saja, namun lama-kelamaan kita mulai merasakannya saat naik tangga terasa lebih melelahkan, mengangkat barang jadi lebih berat, atau bangun dari duduk pun perlu bantuan. Sarkopenia terjadi secara perlahan. Karena itu, banyak orang baru menyadarinya saat otot sudah benar-benar melemah. Kalau tidak dicegah, kondisi ini bisa membuat tubuh mudah lelah, pergerakan jadi terbatas, dan risiko jatuh meningkat. Hal ini tentu dapat memengaruhi kemandirian dan kualitas hidup kita di masa tua. Yang sering disalahpahami adalah anggapan bahwa semua ini wajar karena usia. Padahal, bukan soal umur saja. Asupan makanan, aktivitas fisik, dan kebiasaan sehari-hari juga sangat berperan dalam mempercepat atau memperlambat proses ini. Kabar baiknya, sarkopenia bukan akhir dari segalanya. Dengan pola makan yang tepat, kondisi ini bisa dicegah, bahkan dibalikan. Kita akan bahas bersama makanan-makanan yang terbukti secara ilmiah bisa membantu bapak dan ibu menjaga kekuatan otot agar tetap aktif dan mandiri di usia lanjut. Bapak dan ibu, setelah mengetahui apa itu sarkopenia dan bagaimana dampaknya bagi kehidupan sehari-hari, sekarang saatnya kita bahas kabar baiknya. Ternyata, hilangnya otot di usia lanjut bukan sesuatu yang harus diterima begitu saja. Banyak penelitian dari berbagai negara, termasuk dari universitas ternama seperti Harvard, membuktikan bahwa kekuatan otot bisa dipertahankan, bahkan ditingkatkan kembali, hanya dengan memperhatikan apa yang kita makan setiap hari. Yang mengejutkan, beberapa jenis makanan yang selama ini kita anggap biasa saja ternyata memiliki manfaat luar biasa untuk menjaga dan memulihkan otot. Bahkan, dalam beberapa penelitian, makanan-makanan ini terbukti lebih efektif dibanding obat-obatan resep dalam mengatasi masalah otot lemah, terutama pada usia di atas 70 tahun. Ini adalah kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Artinya, tanpa harus keluar biaya besar, tanpa harus mengikuti terapi yang merepotkan, bapak dan ibu bisa mulai dari dapur sendiri. Makanan yang sehat dan bergizi bisa menjadi kunci utama untuk menjaga kekuatan tubuh, agar tetap bisa bergerak mandiri, beraktivitas dengan nyaman, dan menikmati hari-hari tua dengan lebih percaya diri. Dalam bagian berikutnya, kita akan bahas satu persatu makanan yang terbukti mampu membantu menjaga massa otot, lengkap dengan penjelasan manfaat dan cara konsumsinya. Mari kita mulai dari yang pertama. Tapi sebelumnya, tolong like dan subscribe channel ini agar makin banyak lansia yang terbantu. Serta tulis di kolom komentar saat ini bapak atau ibu sedang mengalami keluhan apa. Makanan pertama yang akan kita bahas adalah daging sapi tanpa lemak. Mungkin bapak dan ibu tidak menyangka bahwa makanan yang sering disajikan dalam acara keluarga ini ternyata menyimpan manfaat besar untuk menjaga kekuatan otot, terutama di usia lanjut. Daging sapi tanpa lemak merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Dalam setiap 100 gram daging sapi, terdapat sekitar 25 gram protein lengkap, yang artinya semua jenis asam amino penting yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan membangun otot sudah tersedia di dalamnya. Selain itu, daging sapi juga mengandung leusin, yaitu salah satu jenis asam amino yang sangat penting untuk merangsang pertumbuhan otot baru. Di usia tua, tubuh kita membutuhkan lebih banyak leusin agar otot tidak cepat menyusut. Tak hanya itu, daging sapi juga memiliki kandungan kreatin alami, yang berfungsi membantu meningkatkan kekuatan dan volume otot,
sekaligus memberikan tambahan energi saat kita bergerak atau beraktivitas. Manfaat lainnya datang dari kandungan zat besi dan vitamin B12 yang terdapat dalam daging sapi. Keduanya berperan penting dalam menjaga daya tahan tubuh, memperbaiki sel-sel otot yang rusak, dan membantu proses pembentukan energi. Agar manfaatnya lebih maksimal, bapak dan ibu disarankan memilih bagian daging yang rendah lemak seperti khas dalam atau sengkel. Cara pengolahannya juga sebaiknya tidak terlalu berlemak atau berminyak. Cukup direbus, ditumis ringan, atau dipanggang dengan bumbu sederhana agar kandungan gizinya tetap terjaga. Jika dikonsumsi secara rutin dalam jumlah yang cukup, misalnya 1 atau 2 porsi kecil setiap minggu, daging sapi bisa menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga kekuatan otot dan mempertahankan kemandirian bapak dan ibu di usia senja. Selain daging sapi, jenis makanan lain yang sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan otot adalah ikan berlemak. Ikan seperti salmon, makarel, dan sarden termasuk dalam kelompok ini. Ikan-ikan tersebut bukan hanya enak disantap, tapi juga sangat kaya akan lemak sehat yang disebut omega-3. Lemak ini berperan penting dalam mengurangi peradangan di dalam tubuh, termasuk pada jaringan otot yang mungkin mulai melemah karena usia. Dalam sebuah penelitian dari Jurnal Nutrisi Klinis Amerika, ditemukan bahwa orang dewasa yang rutin mengonsumsi ikan berlemak 2 kali dalam seminggu memiliki risiko kehilangan otot yang jauh lebih rendah dalam jangka waktu 3 tahun dibanding mereka yang jarang makan ikan. Omega-3 tidak hanya membantu mempercepat pemulihan otot, tapi juga menjaga kekuatan tubuh secara keseluruhan, terutama saat kita berusia lanjut dan proses pemulihan tubuh menjadi lebih lambat. Bagi bapak dan ibu yang mungkin merasa repot mengolah ikan, tidak perlu khawatir. Ikan berlemak bisa dimasak dengan cara sederhana, misalnya dipanggang dengan sedikit garam dan rempah-rempah, atau dikukus agar tetap sehat. Jika benar-benar tidak bisa mengonsumsi ikan, suplemen minyak ikan bisa menjadi alternatif. Namun makanan utuh tetap lebih dianjurkan karena mengandung zat gizi lainnya yang saling melengkapi. Mengonsumsi ikan berlemak secara rutin bisa menjadi langkah sederhana namun berdampak besar untuk menjaga kekuatan otot, menjaga kesehatan jantung, dan membuat tubuh tetap bertenaga meskipun usia terus bertambah. Telur adalah salah satu bahan makanan yang paling mudah ditemukan di rumah, namun seringkali dianggap remeh. Padahal, di balik bentuknya yang sederhana, telur menyimpan manfaat luar biasa untuk menjaga kekuatan otot, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki usia lanjut. 1 butir telur besar mengandung sekitar 6 gram protein dengan kualitas yang sangat baik. Yang menarik, sebagian besar nutrisi penting justru terdapat di bagian kuning telurnya, bukan hanya di putihnya saja. Dalam sebuah studi dari universitas terkemuka di Amerika, ditemukan bahwa peserta yang mengonsumsi telur utuh setelah berolahraga mengalami pertumbuhan otot 40% lebih tinggi dibandingkan mereka yang hanya mengonsumsi putih telurnya saja. Ini menunjukkan bahwa kuning telur, yang selama ini sering dihindari karena alasan kolesterol, justru memiliki peran penting dalam memperkuat otot dan mendukung pemulihan tubuh. Selain protein, telur juga mengandung berbagai vitamin dan mineral penting seperti vitamin D, vitamin B12, dan kolin, yang semuanya berperan dalam menjaga fungsi otot dan sistem saraf. Karena itu, sangat disarankan untuk mengonsumsi 1 hingga 2 butir telur setiap hari, terutama di pagi hari sebagai bagian dari sarapan. Telur bisa direbus, dibuat orak-arik tanpa banyak minyak, atau dicampur dalam menu lain sesuai selera. Dengan menambahkan telur utuh ke dalam menu harian, bapak dan ibu bisa membantu tubuh tetap kuat, berenergi, dan terhindar dari risiko kehilangan massa otot yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Makanan berikutnya yang bisa menjadi penyelamat otot bapak dan ibu adalah kacang-kacangan dan biji-bijian. Walaupun bentuknya kecil, makanan ini menyimpan manfaat yang sangat besar untuk kesehatan otot di usia lanjut. Kacang seperti almond dan kenari, serta biji-bijian seperti biji labu dan biji bunga matahari, mengandung kombinasi zat gizi penting yang berperan dalam menjaga kelenturan, kekuatan, dan ketahanan otot. Salah satu kandungan penting dalam kacang dan biji adalah magnesium. Mineral ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu otot berkontraksi dan memproduksi energi. Jika tubuh kekurangan magnesium, otot bisa mudah mengalami kram, cepat lelah, bahkan lebih cepat rusak. Banyak orang lanjut usia yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami kekurangan magnesium secara perlahan karena gejalanya sering dianggap hal biasa. Selain itu, kacang dan biji-bijian juga kaya akan lemak sehat dan vitamin E. Lemak sehat membantu mendukung hormon penting seperti testosteron, yang berperan dalam menjaga massa otot, sementara vitamin E berfungsi sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel otot dari kerusakan akibat penuaan dan stres oksidatif. Kenari juga mengandung omega-3 nabati yang bermanfaat untuk mengurangi peradangan, sedangkan biji labu kaya akan seng yang mendukung keseimbangan hormon dalam tubuh. Bagi bapak dan ibu, konsumsi kacang dan biji ini tidak perlu dalam jumlah besar.
Cukup satu genggam kecil atau sekitar 30 hingga 60 gram per hari sudah cukup untuk memberi manfaat. Sebaiknya pilih kacang yang tidak diasinkan dan tidak digoreng, agar tetap sehat. Bapak dan ibu bisa menyimpannya dalam wadah kecil untuk camilan sehari-hari yang praktis dan bergizi. Dengan menambahkan kacang dan biji-bijian ke dalam pola makan harian, bapak dan ibu telah mengambil satu langkah penting untuk menjaga kekuatan otot, meningkatkan energi, dan mencegah tubuh mudah lelah di usia lanjut. Selain kacang-kacangan, ada satu kelompok makanan lagi yang tidak kalah penting dalam menjaga kesehatan otot, yaitu polong-polongan. Makanan seperti lentil, kacang hitam, kacang merah, dan buncis sering kita temui dalam masakan sehari-hari, namun jarang disadari manfaat besar yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun kandungan proteinnya tidak setinggi daging, polong-polongan memiliki kekuatan lain yang sangat penting bagi tubuh, terutama bagi orang lanjut usia. Polong-polongan mengandung serat tinggi dan pati resisten, dua komponen yang berperan besar dalam menjaga kesehatan pencernaan dan keseimbangan bakteri baik di dalam usus. Keseimbangan mikrobioma usus ini ternyata sangat berpengaruh terhadap kondisi otot. Ketika usus dalam keadaan sehat, tubuh lebih mampu menyerap nutrisi penting yang dibutuhkan oleh otot, dan peradangan di dalam tubuh juga bisa ditekan. Peradangan yang tidak terkendali, meskipun tidak terasa secara langsung, dapat mempercepat kerusakan otot dari waktu ke waktu. Selain itu, polong-polongan juga membantu menstabilkan kadar gula darah. Ini penting karena lonjakan gula darah dan insulin secara terus-menerus bisa berdampak buruk pada jaringan otot. Tidak hanya itu, makanan ini juga kaya akan zat besi, kalium, dan magnesium. Tiga mineral penting yang membantu otot tetap berfungsi dengan baik, tidak cepat lelah, dan tidak mudah mengalami kram. Sebuah penelitian dari Universitas Luar Negeri menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi polong-polongan setidaknya 4 kali dalam seminggu memiliki massa otot yang lebih terjaga dibandingkan mereka yang jarang mengonsumsinya. Bagi bapak dan ibu yang merasa mudah kembung setelah makan polong-polongan, cobalah merendam kacang semalaman sebelum dimasak, atau pilih versi kalengan rendah garam yang sudah dibilas bersih. Polong-polongan adalah makanan yang murah, mudah ditemukan, dan bisa dimasukkan ke dalam berbagai masakan. Dengan konsumsi teratur, makanan ini bisa menjadi pelindung alami otot bapak dan ibu, agar tetap kuat, sehat, dan tidak cepat lemah di usia lanjut. Makanan berikutnya yang bisa membantu menjaga kekuatan otot, meskipun mungkin terdengar tidak biasa, adalah minyak zaitun. Minyak yang sering digunakan dalam pola makan orang Mediterania ini ternyata memiliki manfaat besar bagi tubuh, khususnya dalam memperlambat kerusakan otot akibat penuaan. Yang membuat minyak zaitun istimewa adalah kandungan senyawa alami di dalamnya yang bernama oleokantal. Senyawa ini memiliki efek mirip obat anti nyeri, yang membantu mengurangi peradangan ringan namun terus-menerus dalam tubuh. Peradangan inilah yang secara perlahan bisa melemahkan jaringan otot tanpa kita sadari. Selain itu, minyak zaitun juga berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, tubuh bapak dan ibu bisa menyerap protein dan nutrisi lain yang dibutuhkan otot dengan lebih baik. Ini sangat penting, karena seiring bertambahnya usia, tubuh seringkali mengalami resistensi insulin, yang membuat penyerapan gizi jadi tidak seoptimal saat masih muda. Di sisi lain, lemak tak jenuh tunggal yang terkandung dalam minyak zaitun juga membantu produksi hormon penting seperti hormon pertumbuhan dan testosteron. Kedua hormon ini sangat berperan dalam perbaikan dan pertumbuhan otot, tetapi sayangnya produksinya cenderung menurun pada usia lanjut. Satu penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa lansia yang secara rutin mengonsumsi minyak zaitun dalam pola makan hariannya memiliki kekuatan otot yang lebih terjaga dan risiko kelemahan yang lebih rendah setelah 5 tahun. Untuk mendapatkan manfaatnya, bapak dan ibu tidak perlu mengonsumsinya dalam jumlah besar. Cukup 2-3 sendok makan minyak zaitun per hari, yang bisa ditambahkan ke salad, sayuran rebus, atau digunakan untuk memasak dengan api kecil. Agar kandungan alaminya tetap terjaga, simpan minyak zaitun di dalam botol gelap dan jauhkan dari panas langsung. Dengan cara sederhana ini, minyak zaitun bisa menjadi salah satu senjata alami untuk memperlambat penuaan otot dan menjaga tubuh tetap kuat dan bertenaga di usia senja. Bapak dan ibu mungkin tidak menyangka bahwa buah-buahan kecil seperti blueberry, strawberry, blackberry, dan cherry ternyata menyimpan manfaat besar untuk menjaga otot tetap sehat di usia lanjut. Meskipun tidak mengandung banyak protein seperti daging atau telur, buah-buahan jenis berry dan cherry mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Zat-zat ini berfungsi melindungi sel-sel otot dari kerusakan yang disebabkan oleh stres oksidatif, yaitu kerusakan yang terjadi karena pengaruh radikal bebas di dalam tubuh. Di dalam beri dan ceri terdapat senyawa bernama antosianin dan polifenol. Kedua zat ini membantu menjaga sel otot tetap kuat dan sehat, serta melindungi mitokondria, yaitu bagian dari sel otot yang berfungsi sebagai pusat penghasil energi. Jika mitokondria rusak,
tubuh akan lebih cepat lelah dan proses pemulihan otot setelah aktivitas fisik menjadi lebih lambat. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi rutin blueberry dapat membantu meningkatkan performa fisik dan mempercepat pemulihan otot pada orang lanjut usia. Selain itu, beri dan ceri juga membantu mengatur kadar sitokin dalam tubuh. Sitokin adalah molekul kecil yang berperan dalam proses peradangan. Peradangan akut memang diperlukan untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, namun peradangan kronis justru dapat mempercepat kerusakan otot secara perlahan. Dengan mengonsumsi buah-buahan ini secara rutin, tubuh akan lebih mampu mengendalikan peradangan dan menjaga otot tetap sehat. Keunggulan lainnya, beri dan ceri memiliki rasa manis alami yang bisa menjadi pilihan makanan penutup yang sehat, tanpa tambahan gula. Bapak dan ibu bisa menikmatinya dalam keadaan segar, dicampur dalam yogurt, atau dijadikan smoothie. Jika membeli dalam bentuk beku atau kering, pastikan tidak mengandung gula tambahan agar tetap aman bagi tubuh. Dengan menambahkan beri dan ceri ke dalam menu harian, bapak dan ibu telah memberikan perlindungan tambahan pada otot, sekaligus menikmati makanan yang lezat dan menyegarkan. Manfaatnya bukan hanya terasa di tubuh, tetapi juga membantu menjaga suasana hati agar tetap ceria dan bersemangat. Sayuran hijau seperti bayam, kale, dan lobak hijau seringkali dianggap hanya sebagai pelengkap makanan. Padahal, sayuran ini memiliki peran penting dalam menjaga kekuatan dan fungsi otot, terutama di usia lanjut. Salah satu kandungan utama dalam sayuran hijau adalah nitrat alami. Di dalam tubuh, nitrat ini akan diubah menjadi oksida nitrat, yaitu senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah. Akibatnya, aliran darah ke otot menjadi lebih lancar, sehingga otot mendapatkan lebih banyak oksigen dan nutrisi yang dibutuhkannya untuk tetap kuat dan pulih setelah beraktivitas. Selain itu, sayuran hijau juga merupakan sumber utama 3 jenis mineral penting, yaitu kalsium, magnesium, dan kalium. Ketiga mineral ini berperan dalam kontraksi otot, menjaga irama jantung tetap stabil, dan mencegah kram otot yang sering dirasakan oleh orang lanjut usia. Kekurangan salah satu dari mineral ini saja bisa membuat tubuh lebih cepat lelah dan sulit bergerak dengan leluasa. Tidak kalah penting, sayuran hijau juga kaya akan vitamin K. Vitamin ini membantu dalam proses metabolisme protein dan mendukung fungsi otot agar tetap optimal. Dalam sebuah penelitian, lansia yang memiliki asupan vitamin K yang cukup terbukti mengalami penurunan massa otot yang jauh lebih lambat dibandingkan mereka yang kekurangan vitamin ini. Agar manfaatnya terasa, bapak dan ibu disarankan mengonsumsi setidaknya 2 porsi sayuran hijau setiap hari. Sayuran ini bisa ditumis ringan tanpa terlalu banyak minyak, dikukus, atau bahkan dicampurkan dalam smoothie untuk variasi rasa yang lebih segar. Jangan ragu untuk mencoba berbagai jenis sayuran hijau lokal yang mudah ditemukan di pasar tradisional, karena semuanya memiliki manfaat serupa. Dengan menjadikan sayuran hijau sebagai bagian dari pola makan harian, bapak dan ibu tidak hanya menjaga kesehatan pencernaan dan jantung, tetapi juga memperkuat dasar kekuatan otot yang sangat dibutuhkan untuk tetap aktif dan mandiri di usia lanjut. Makanan terakhir dalam daftar kita, sekaligus salah satu yang paling mudah dikonsumsi dan sangat efektif untuk menjaga massa otot, adalah yogurt Yunani, atau yang juga dikenal dengan nama Greek yogurt. Berbeda dengan yogurt biasa, yogurt Yunani melalui proses penyaringan khusus untuk menghilangkan cairan berlebih, sehingga menghasilkan yogurt yang lebih kental dan padat gizi. Dalam satu porsi kecil, yaitu sekitar 170 gram, bapak dan ibu bisa mendapatkan 15 hingga 20 gram protein berkualitas tinggi. Keunggulan utama dari yogurt Yunani adalah kandungan proteinnya yang termasuk jenis kasein. Protein kasein dicerna secara perlahan oleh tubuh, sehingga dapat memberikan suplai asam amino yang stabil selama beberapa jam. Ini sangat bermanfaat jika dikonsumsi pada malam hari sebelum tidur, karena saat tidur pun tubuh tetap membutuhkan nutrisi untuk memperbaiki jaringan otot. Dengan mengonsumsi yogurt Yunani sebelum tidur, otot tetap mendapatkan perlindungan dan nutrisi, sehingga tidak mudah menyusut akibat proses penuaan. Selain protein, yogurt Yunani juga mengandung kalsium, vitamin D, dan fosfor. Ketiga zat ini penting tidak hanya untuk menjaga kekuatan tulang, tetapi juga untuk mendukung kontraksi otot yang sehat dan mencegah kram. Kandungan probiotik dalam yogurt Yunani juga membantu menyeimbangkan bakteri baik di usus, yang secara tidak langsung berperan dalam penyerapan nutrisi dan pengendalian peradangan. Semua ini menjadikan yogurt Yunani sebagai makanan lengkap untuk mendukung kesehatan otot dan tubuh secara keseluruhan. Bapak dan ibu tidak perlu khawatir soal ketersediaannya. Saat ini, yogurt Yunani sudah banyak dijual di berbagai supermarket besar dan toko online. Cukup ketik yogurt Yunani di aplikasi belanja online, maka akan muncul banyak pilihan merek dan ukuran. Yang penting, pilihlah yogurt yang polos tanpa tambahan rasa atau pemanis, dan jika memungkinkan pilih yang full cream, bukan yang rendah lemak. Jika ingin menambahkan rasa alami,
Bapak dan ibu bisa mencampurnya dengan sedikit madu, irisan buah beri, atau kacang-kacangan sebagai topping. Disarankan untuk mengonsumsi yogurt Yunani 3 hingga 4 kali dalam seminggu, baik sebagai sarapan, camilan sore, atau sebelum tidur di malam hari. Dengan kebiasaan kecil ini, bapak dan ibu telah memberi perlindungan tambahan pada otot, menjaga tubuh tetap kuat, dan membantu agar tetap bisa beraktivitas mandiri di usia lanjut. Setelah mengenal satu persatu makanan yang bisa membantu menjaga dan memulihkan kekuatan otot, mungkin bapak dan ibu bertanya, bagaimana cara menyusun menu harian yang praktis tapi tetap efektif? Kabar baiknya, bapak dan ibu tidak perlu mengikuti pola makan yang rumit atau mahal. Dengan mengombinasikan beberapa makanan yang sudah kita bahas tadi, bapak dan ibu bisa membuat pola makan sederhana yang sangat bermanfaat bagi kesehatan otot dan tubuh secara keseluruhan. Sebagai contoh, pagi hari bisa dimulai dengan 1 butir telur rebus dan semangkuk kecil Greek yogurt polos yang diberi tambahan potongan buah beri. Jika bapak atau ibu tidak terbiasa makan yogurt di pagi hari, bisa diganti dengan segelas susu kedelai tanpa gula atau roti gandum dengan olesan alpukat. Di siang hari, bapak dan ibu bisa menikmati seporsi kecil daging sapi tanpa lemak yang ditumis ringan bersama sayuran hijau seperti bayam atau kale. Sebagai pendamping, tambahkan 1 sendok makan minyak zaitun sebagai dressing pada lalapan atau sayur rebus. Untuk camilan sore, segenggam kecil kacang almond atau biji labu bisa menjadi pilihan sehat yang mengenyangkan. Jika masih lapar, bisa ditambah dengan biskuit gandum tanpa gula atau potongan buah ceri segar. Lalu di malam hari, bapak dan ibu bisa menyajikan menu sederhana seperti sup kacang merah atau buncis yang dimasak ringan, dipadukan dengan nasi merah dalam porsi kecil. Sebelum tidur, 1 porsi kecil yogurt Yunani dapat membantu tubuh memulihkan otot selama istirahat malam. Yang penting dalam menyusun menu harian bukanlah kesempurnaan, tetapi konsistensi. Lebih baik memulai dari langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari daripada mencoba pola makan yang terlalu berat dan akhirnya sulit dipertahankan. Pilih bahan-bahan yang mudah didapat di pasar atau toko terdekat, dan sesuaikan dengan selera serta kebiasaan makan keluarga. Bila dilakukan secara rutin, perubahan kecil ini bisa memberikan dampak besar untuk menjaga kemandirian dan kekuatan tubuh di usia senja. Bapak dan ibu yang saya hormati, kini kita telah sampai di akhir pembahasan. Semoga penjelasan yang sudah kita bahas bersama bisa membuka pandangan baru bahwa penuaan tidak selalu berarti melemah. Tubuh kita memang berubah seiring waktu, tetapi bukan berarti tidak bisa dijaga. Dengan perhatian terhadap makanan yang dikonsumsi setiap hari, bapak dan ibu masih bisa memiliki otot yang kuat, tubuh yang tangguh, dan kehidupan yang tetap mandiri. Yakinlah bahwa tidak ada kata terlambat untuk memulai. 1 butir telur di pagi hari, segenggam kacang di sore hari, semangkuk sayur hijau saat makan siang, atau 1 sendok yogurt sebelum tidur. Semua itu adalah langkah-langkah kecil yang jika dilakukan terus-menerus, akan menjadi investasi besar bagi masa depan. Jangan menunggu sampai tubuh benar-benar lemah untuk mulai peduli. Mulailah hari ini, dengan apa yang ada di rumah. Jika bapak dan ibu merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada pasangan, anak-anak, atau sahabat yang juga sedang menjalani usia lanjut. Mungkin satu informasi kecil ini bisa membantu seseorang yang bapak atau ibu sayangi agar tetap sehat dan mandiri di masa tuanya. Jangan lupa juga untuk menuliskan pengalaman, pertanyaan, atau cerita di kolom komentar. Kami sangat senang bisa mendengar langsung dari bapak dan ibu. Terima kasih telah mengikuti video ini hingga akhir. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Tetap semangat, tetap kuat, dan terus bergerak maju demi hidup yang lebih sehat dan bahagia.